Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Dan dosa kita tidak terhingga banyaknya saudara, tidak terukur, tidak terhitung banyaknya. Dan upah dosa kita adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, di mana dosa-dosa kita begitu besarnya, maka selayaknya kita masuk neraka. Itu sebabnya saudara, semua manusia seharusnya masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka apapun yang dia lakukan, semua perbuatan dan tindakannya tetap berada di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kalau perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita akan dilayakkan masuk sorga. Saudara, sorga itu sempurna, sorga itu suci, kudus. Tak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam. Artinya apa saudara? Sebanyak apapun perbuatan baik saudara, satu saja dosa saudara, saudara tidak layak masuk ke sorga. Itu sebabnya dengan agama apapun, dengan perjuangan apapun, sebenarnya manusia tidak mungkin masuk surga karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Allah turun ke dunia karena manusia tidak akan bisa membangun jembatan sampai ke surga. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia. Dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dia rela mati, dia rela menderita untuk kita saudara. Dia Allah yang begitu baik. Aku yang berdosa,
saudara yang berdosa, tapi dia yang merendahkan diri, dia turun dari sorga, dia rela menjadi manusia yang hina, dan kemudian mati di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sakitnya dia, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita, saudara. Dia rela mati untuk kita. Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan itu. Karena nabi-nabi juga manusia biasa dan mereka juga berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak berdosa. Karena dia tidak berdosalah, maka kita yang berdosa ini bisa dia tanggung. Dosa-dosa kita bisa dia tanggung. Dan akhirnya dia berkorban bagi kita, saudara. Tahukah saudara berapa besar harga yang telah dibayar untuk kita? Berapa besar harga yang Yesus bayar supaya saudara bisa diselamatkan melalui iman kepada dia? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, saudara. Kita akan merenungkan betapa besar harga yang Yesus bayar, dan kita akan belajar bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan kerinduan, saudara, melalui renungan ini saudara memahami dan saudara sadar betul betapa mahal harga yang sudah dibayar oleh Yesus bagi kita, dan kemudian kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saat ini saudara menyadari betapa mahal harga yang Yesus bayar bagi saudara, silahkan saudara jelaskan di kolom komentar saudara. Tuliskan di sana, ungkapkan di sana kesadaran saudara betapa besarnya dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup
dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah dibayar dengan bayaran yang mahal. Di mana ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ditegaskan di sini bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sia-sia sebenarnya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kehidupan kita kehidupan yang tiada berarti, kehidupan yang sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya tak ada gunanya sebenarnya, tak ada artinya, tak ada harganya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah cemar oleh dosa. Tetapi saudara, Allah yang menciptakan kita, bagi Dia kita sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau membayar kita, menebus kita dengan bayaran yang mahal. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah menebus kita dengan bayaran yang mahal, saudara. Sekalipun sebenarnya oleh karena dosa kita tidak berguna, kita tidak ada artinya. Kita seperti bunga rumput yang pagi mekar sore layu. Hidup kita sama sekali tidak ada arti sebenarnya. Tetapi karena bagi Tuhan kita begitu berharga, kita dibayar dengan bayaran yang mahal. Saudara, tidak akan ada orang yang mau mati untuk saudara kecuali Yesus. Hanya Dia yang mau mati bagi kita yang tiada berguna ini. Hanya Dia yang mau mati dan menebus kita yang tiada artinya ini. Karena bagi Dia kita begitu berharga, maka Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Kita dibayar dengan bayaran yang begitu mahal, saudara. Nah, saat ini yang saya rindu kita belajar, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibayar dengan begitu berharga, dengan begitu mahal, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Dikatakan ayat 18 tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu. Jadi ada alasan atau ada hal yang dijelaskan sebelumnya, dan dasar dari penjelasan itu adalah karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Petrus di ayat-ayat sebelumnya, dan alasan dari nasihat itu adalah karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan bayaran yang mahal. Itu artinya saat ini, saudara, karena saya dan saudara sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, maka ada beberapa nasihat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Petrus menegaskan di sini kepada umat-umat Tuhan supaya siapkan akal budi, waspada, dan letakkan pengharapan, dan itu dipersiapkan semua terhadap atau ke arah atau menuju kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Bahwa
akal budi kita, pengharapan kita, atau segala sesuatunya dalam kita menjalani hidup kita, kita tujukan kepada kekekalan. Atau dengan bahasa lain, kita harus fokus kepada kekekalan. Jangan ditipu oleh dunia ini, jangan larut oleh dunia ini, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, fokuslah kepada kekekalan, berharaplah kepada kekekalan. Isilah pikiran saudara dengan pikiran-pikiran masa depan, yaitu kekekalan. Saudara, tidak salah kalau hari ini kita bekerja, berjuang, berbisnis, berusaha, melakukan yang terbaik untuk kehidupan sekarang ini. Tidak salah saudara, memang seharusnya pun kita lakukan yang terbaik untuk hidup yang sekarang ini. Tetapi saudara, pengharapan kita harus ditujukan kepada kekekalan. Artinya apa? Saudara berjuang hari ini bukan untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada hari ini kita akan tinggalkan. Itu sebabnya fokuslah kepada kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, Dia telah korbankan darahnya bagi saudara, maka hari ini saudara harus fokus kepada kekekalan. Pengharapanmu harus tertuju kepada kekekalan. Silakan bekerja, berjuang di dunia ini saudara, tetapi fokus dari semuanya itu, tujuan dari semuanya itu haruslah kepada kekekalan. Itu yang pertama. Sebagai orang yang sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, fokus kita harus kepada kekekalan. Dan kemudian yang kedua saudara, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua yang dinasihatkan saudara, supaya kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup berdasarkan dunia, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak yang taat, hidup dalam kekudusan. Kuduslah sebab Allah kudus. Artinya kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, Yesus telah rela mati supaya kita ditebus dan disucikan dan dikuduskan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Taati firman Allah kalau saudara rindu hidup dalam kekudusan. Jangan turuti dunia ini, jangan turuti nafsu dunia, jangan turuti dosa, tetapi hiduplah mentaati firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Jadi yang kedua saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara hidup dalam kekudusan, ataukah saat ini saudara masih hidup bergelimang dengan dosa? Saudara masih menikmati dosa. Dengar saudara, Yesus telah rela membayar harga yang mahal supaya saudara disucikan, dikuduskan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali melalui dosa-dosa kita saudara, melalui kehidupan dalam dosa. Artinya apa? Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus yang telah Dia korbankan bagi kita, tetapi hargailah itu dengan hidup dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, maka yang harus kita lakukan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang ketiga saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup takut akan Allah sebagai Bapa kita. Karena Yesus menebus kitalah, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Karena penebusannya lah, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Sungguh luar biasa saudara. Tetapi saat ini sebagai orang yang telah ditebus,
dan kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah takut akan Dia. Hiduplah takut akan Allah. Saudara, itu yang sulit ditemukan hari-hari ini. Orang yang hidup takut akan Allah. Manusia sudah lebih takut kepada situasi, takut kepada kondisi, takut kepada pimpinan, takut kepada manusia, daripada takut kepada Allah. Tetapi saat ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, hiduplah takut akan Allah. Jalani hari-hari saudara dalam takut akan Allah. Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana kita oleh karena iman kepada Yesus, kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dan sebagai orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yang harus kita lakukan adalah supaya kita fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada dunia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan, karena Dia telah menguduskan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Bapa yang telah rela berkorban, yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Maka kita harus jalani hidup takut akan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anaknya, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya takutlah akan Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah jalani segala aktivitas saudara dengan kesadaran bahwa saudara orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen dalam hati kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anakmu ada di dalam tanganmu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anakmu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.